upaya hukum apa bila dokumen perjanjian kerja tidak diberikan kepada pekerja atau karyawan dan pekerja telah terlanjur menandatangani dokumen, namun sebelumnya tidak dijelaskan atau diberi kesempatan untuk membaca dokumen terkait. Ini ya, menarik. Ya. Tapi ini banyak terjadi loh, Pak. Sering, Pak. Sering. Dalam praktek di lapangan banyak terjadi. Ya. Ini kalau saya menganalisa dalam cara pandang saya, ini terjadi sebagai akibat daya tawar yang tidak seimbang. Biasanya bargaining power atau daya tawarnya pihak karyawan itu kan jauh di bawahnya perusahaan. Betul. Perusahaan bisa dengan mudahnya pada saat mau merekrut karyawan dia bilang take it or leave it. Kalau lu nggak suka pergi aja ke tempat lain. Iya. Saya masih banyak karyawan lain, kandidat lain yang bisa saya rekrut. Benar itu. Tapi si karyawan atau calon karyawan biasanya dia memiliki daya tawar yang tidak terlalu tinggi. Terutama, mohon maaf, teman-teman karyawan yang berada di golongan-golongan atau jabatan-jabatan pekerjaan yang banyak ditemukan di mana-mana. Ya. Tapi kalau misalkan manajemen, di level manajemen, nah itu agak berhati-hati biasanya perusahaan. Betul. Negosiasi itu biasanya ada di sana. Ya. Beri contoh pada saat saya masih bekerja di korporasi dulu, itu sekitar tahun 2000, sejak tahun 2007 pada saat itu, Pak, sampai akhir masa kerja saya 2014 itu ada beberapa perusahaan saya pindah, itu negosiasi itu benar-benar terjadi. Ya. Dan saya sudah tidak menjalani, kebetulan saat itu saya nggak mau mengikuti yang namanya masa percobaan. Jadi mereka ngikutin. Terus saya bilang kalau pakai masa percobaan mending nggak usah rekrut saya deh. Dan perusahaan akhirnya mau pada saat itu 3 atau 4 perusahaan pada saat itu. Ya. Nah, jadi kembali ke tadi daya tawar itu rendah sehingga banyak terjadi karyawan nggak ada pilihan. Karena misalkan oknum karyawan bilang, ini perjanjian kerjanya kalau kamu mau tanda tangan sekarang, kalau nggak usah, kamu masih banyak tuh kandidat lain gitu kan. Kamu pergi aja cari kerja tempat lain. Kira mereka tanda tangan. Iya. Setelah terlanjur tanda tangan, mereka nggak dikasih salinannya, nggak dikasih salinan aslinya, kemudian terjadi permasalahan di belakang hari. Ya, ini yang repot. Ya. Terus ada upaya-upaya memungkiri fakta-fakta hukum bahwa telah terjadi hubungan kerja, ada perjanjian kerja, itu oknum tertentu di HRD atau di perusahaan mereka biasanya memungkiri itu. Nah, apa yang harus dilakukan kalau udah terlanjur tanda tangan si karyawan? Ya. Maka yang pertama, ini triknya ya, teman-teman karyawan perhatikan ini. Yang pertama, pastikan kita mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hubungan kerja kita. Apa maksudnya dokumen, Dan? Contoh, kalau saya nggak punya perjanjian kerja, kan saya tiap hari absen. Ya. Ada kan bukti absensinya, tapi nggak bisa difotokopi, Dan. Sekarang kan sudah ada handphone. Foto, pusing amat, gitu kan? Foto bukti absensi kita. Atau saya pernah dapat surat peringatan. Nah, itu dia. Kalau surat peringatan kan dokumen asli dikasih. Ambil, disimpan, jangan dibuang, jangan dirobek, jangan dilempar balik ke HRD-nya. Sekesal apapun, simpan. Itu bagian dari alat bukti, Bapak Ibu. Ini yang banyak terjadi, karyawan kalau dapat surat peringatan marah, emosi tinggi karena dia preman, merasa dirinya jagoan, dia datang ke ruangan HRD, disobek-sobeknya, dilempar ke mejanya HRD itu kan. Karena dia merasa dia jagoan kan gitu. Itu banyak terjadi di beberapa daerah tertentu. Nah, itu sebenarnya sebuah kebodohan tersendiri ya, kebodohan yang akut kalau menurut saya. Kenapa? Karena mereka sama dengan menghilangkan barang buktinya sendiri. Pada saat terjadi perselisihan, perusahaan bisa membuktikan bahwa ada surat tertentu, ada surat peringatan yang diberikan, sekarang malah nggak bisa buktikan. Dia nggak bisa buktikan, dia sendiri yang lemah, maka perusahaan jadi lebih kuat. Ya, jadi itu simpan semuanya. Tadi daftar hadir, kemudian misalkan surat peringatan, surat promosi, surat mutasi, apalagi yang lain, WA, slip gaji, WA misalkan, ancaman misalnya, WA segala macam lah, dimarahin pakai WA, diancam pakai WA, kemudian ada koordinasi WA, itu disimpan semua. Ya. Kenapa? Jadi banyak sekali yang harus saya simpan. Iya, karena ini alat bukti. Kalau suatu hari nanti jadi masalah, kita bisa membuktikan bahwa ada hubungan kerja, memang ada hubungan kerja terhitung sejak kapan. Ini kan banyak terjadi isu nih.
Di beberapa kasus yang diselesaikan dibantu oleh DHM, itu si karyawan kesulitan untuk membuktikan bahwa telah terjadi hubungan kerja dengan sebuah perusahaan. Pada saat si karyawan berhasil membuktikan bahwa telah terjadi hubungan kerja dengan perusahaan A, masih lagi terjadi keributan tentang menentukan tanggal dimulainya hubungan kerja itu. Si karyawan mengklaim bahwa dia sudah bekerja sejak tahun 95 misalkan. Si perusahaan mengklaim bahwa dia mulai bekerja 2015. Berapa tahun tuh Pak? 20 tahun gapnya. Bedanya 20 tahun. Masalahnya perusahaan bisa membuktikan sejak 2015. Si karyawan kesulitan mendapatkan bukti di bawah 2015, apalagi sampai 2005. Nah, itu yang repot. Sehingga akhirnya dalam konteks perselisihan hukum, si karyawan berada dalam posisi yang tidak terlalu kuat. Ya, nah kasus-kasus seperti ini yang harus kita antisipasi. Ya, jadi kalau yang sudah terlanjur tanda tangan, itu memang agak repot ya. Tadi makanya simpan alat bukti alternatif yang lain, itu semua disimpan untuk membuktikan. Kemudian yang kedua, pahami bahwa perjanjian kerja pun itu terikat dengan undang-undang, dengan hukum yang berlaku. Maka perjanjian kerja tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan perundang-undangan. Jadi nggak usah terlalu khawatir juga, ya, karena memang sudah terlanjur nih masalahnya kan gitu. Kalau belum terlanjur kita antisipasi. Kalau udah terlanjur, jangan berlebihan khawatirnya. Yang pertama tadi simpan dokumen alternatif. Yang kedua, pastikan kita paham bahwa perjanjian kerja itu tidak boleh bertentangan dengan perundangan. Jadi kalau ada pernyataan tertentu dari pihak perusahaan yang menyatakan bahwa ini ada dalam perjanjian kerja, tetapi ternyata itu tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangan, maka kita tidak perlu khawatir karena kita dilindungi oleh perundang-undangan. Dalam hal perjanjian kerja bertentangan dengan peraturan perundangan, maka klausa di dalam perjanjian kerja yang bertentangan itu menjadi batal demi hukum. Ya, dan yang berlaku adalah perundang-undangan. Jadi nggak usah khawatir tentang itu. Contoh, di perjanjian kerja misalkan, atau perusahaan atau HRD-nya mengklaim bahwa di perjanjian kerja, dan kamu tuh udah tanda tangan perjanjian kerja, di perjanjian kerjamu lemburmu itu 1 jam 10.000 perak. Padahal harusnya lembur itu hitungannya pakai persentase kan dari upah. Jauh harusnya jauh lebih tinggi daripada sekedar 10.000 perak per jam. Nah itu kan melanggar. Jadi nggak usah khawatir, meskipun dia bilang bahwa di perjanjian kerja itu sudah ditulis dan si Denny sudah tanda tangan, maka klausa yang menyatakan bahwa upah lembur 10.000 lamsam per jam itu adalah klausa yang bertentangan dan itu batal demi hukum yang berlaku peraturan perundangan. Ya. Itu contohnya. Nah, baru kemudian ini teman-teman serikat pekerja terutama sangat disarankan untuk membuat semacam pendidikan atau pemahaman kegiatan yang membuat karyawan menjadi paham atau calon karyawan menjadi sangat paham bahwa penting bagi mereka untuk menyimpan salinan perjanjian kerja. Dan kalau udah ada serikat pekerja, ini malah lebih bagus. Arahkan kepada sebuah klausa dalam perundingan PKB yang menyatakan bahwa bahwa perjanjian kerja dibuat dalam rangkap 2 asli, 1 diberikan kepada karyawan, 1 disimpan oleh perusahaan. Nah itu dicantumkan di dalam PKB-nya sehingga benar-benar mengikat. Meskipun sebenarnya meskipun tidak dicantumkan di PKB, ketentuan ini kan seingat saya ada dalam perundang-undangan. Di zamannya Undang-Undang 13 sana sudah ada bahwa perjanjian kerja itu dibuat rangkap 2, yang 1 untuk perusahaan, yang 1 untuk karyawan. Kalau karyawan nggak dikasih berarti belum terpenuhi unsur perjanjian kerjanya. Ini jadi bahaya bagi perusahaan sebenarnya. Risiko hukumnya tinggi juga bagi perusahaan. Ya, jadi begitu kurang lebih Pak. Baik, terima kasih Dokter.